Bagaimanakah tips berpuasa yang sehat pada penderita sakit MAH atau sakit lambung? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Kali ini kita akan bahas puasa pada penderita sakit MAH atau sakit lambung. Dalam istilah medis, keluhan yang berkaitan dengan gangguan di lambung disebut dengan dispepsia, yaitu sekumpulan gejala yang dirasakan sebagai rasa tidak nyaman yang berasal dari daerah perut bagian atas. Rasa tidak nyaman tersebut dapat berupa nyeri di ulu hati, rasa terbakar di ulu hati, rasa penuh setelah makan, rasa cepat kenyang, rasa cepat kembung, mual, muntah, atau sering bersendawa. Penyebab dispepsia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dispepsia organik, dan yang kedua adalah dispepsia fungsional. Pada dispepsia organik, terdapat penyakit yang mendasari keluhan tersebut. Misalnya, penyakit tukak lambung, tukak duodenum, gastritis erosif, gastritis, duodenitis, ataupun kanker lambung. Sedangkan pada dispepsia fungsional, terdapat keluhan dispepsia seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi tidak didapatkan kelainan organik atau penyakit yang mendasari. Baik setelah dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, atau pemeriksaan dengan menggunakan endoskopi. Kenapa bisa terjadi dispepsia fungsional, padahal sebenarnya tidak didapatkan kelainan organik pada lambung? Hal ini terjadi karena adanya gut-brain axis, yaitu adanya hubungan antara saluran pencernaan atau lambung dengan otak. Apabila terjadi gangguan keseimbangan di otak, misalnya karena kecemasan atau stres psikis, dapat mempengaruhi kerja organ pencernaan atau lambung, dan dapat terjadi peningkatan asam lambung. Faktor yang berperan dalam timbulnya dispepsia antara lain penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini sering dipakai sebagai obat pereda nyeri yang banyak dikenal sebagai obat pegelinum. Kemudian infeksi Helicobacter pylori, kemudian faktor genetik, faktor gaya hidup, diet yang kurang sehat, gangguan motilitas atau gerakan lambung, peningkatan asam lambung, dan faktor psikologis. Pemeriksaan untuk mengetahui penyebab dispepsia yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium darah, dan pemeriksaan endoskopi atau teropong lambung. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya infeksi Helicobacter pylori, dan bila diperlukan dapat dilakukan USG abdomen. Pemeriksaan untuk mengetahui adanya infeksi Helicobacter pylori dapat dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan endoskopi, kemudian diambil sedikit jaringan lambung untuk diperiksakan histologi atau pemeriksaan kultur jaringan. Yang kedua adalah pemeriksaan secara tidak langsung atau tanpa melalui pemeriksaan endoskopi. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dinamakan urea breath test dan pemeriksaan serologi darah. Pada kasus dispepsia, penting untuk mengenal tanda bahaya atau alarm sign, yaitu tanda atau gejala yang memerlukan perhatian khusus pada penderita dispepsia atau penderita sakit lambung. Gejalanya apa saja? Yang pertama adalah penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian disfagia atau nyeri telan yang makin memberat. Kemudian perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan muntah darah atau buang air besar berwarna hitam. Kemudian anemia atau kurang darah, demam, teraba massa atau benjolan pada perut bagian atas, riwayat keluarga dengan kanker lambung, dan dispepsia atau sakit lambung yang timbul pertama kali pada usia di atas 45 tahun. Pada saat berpuasa, terjadi peningkatan produksi asam lambung, gastrin, dan pepsin. Pasien dispepsia yang akan berpuasa sebaiknya perlu berkonsultasi ke dokter. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kondisi klinisnya dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kriteria dispepsia, termasuk dispepsia fungsional atau dispepsia organik.
Kedua, apabila termasuk dispepsia organik, ditentukan status penyakitnya dalam fase aktif atau fase penyembuhan. Yang ketiga, dilihat apakah terdapat alarm sign atau tanda bahaya pada penderita tersebut. Berdasarkan penilaian terhadap 3 faktor tersebut, nantinya akan diberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, pada penderita dispepsia fungsional tanpa adanya tanda bahaya atau alarm sign, aman untuk berpuasa. Untuk mengurangi gejala dispepsia yang kemungkinan muncul, dapat diberikan obat seperti proton pump inhibitor, H2 reseptor antagonis, ataupun mukoprotektor. Disarankan berbuka dan sahur dengan makanan yang sehat, dengan porsi tidak berlebih, dan dianjurkan tidak langsung tidur setelah makan. Kedua, pada penderita tukak lambung dan duodenum, jika diketahui tanda tukak masih aktif, sebaiknya menunda berpuasa. Apabila tukak tidak aktif atau masa penyembuhan, diperbolehkan berpuasa dengan tetap minum obat seperti proton pump inhibitor. Kemudian juga disarankan menghindari obat yang tidak aman bagi lambung, misalnya obat antiinflamasi non-steroid, dan pola makan yang sehat. Yang ketiga, pada penderita dispepsia dengan alarm sign atau tanda bahaya, seperti yang saya sebutkan tadi, harus segera dilakukan evaluasi dengan pemeriksaan endoskopi. Ketentuan untuk bisa berpuasa pada kelompok ini disesuaikan dengan kondisi klinis dan penilaian dokter yang memeriksa. Berikut beberapa tips sehat berpuasa bagi penderita dispepsia atau sakit lambung. Yang pertama, berpuasa dengan ikhlas diharapkan dapat mengurangi stres psikis yang banyak berpengaruh pada dispepsia fungsional. Yang kedua, diusahakan untuk mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan waktu berbuka. Tips yang ketiga, makan dengan porsi kecil, bertahap, tidak dengan porsi besar dalam sekali makan. Tips yang keempat, mencukupi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi di siang hari. Yang kelima, menghindari makanan yang dapat memperberat gejala dispepsia, yaitu yang pertama makanan yang meningkatkan asam lambung, yaitu makanan yang masam seperti buah yang masam, kedondong misalnya, atau jeruk. Yang kedua adalah makanan yang mengiritasi lambung, yaitu makanan yang pedas. Yang ketiga, makanan yang tinggi lemak yang mengakibatkan susah dicerna. Kemudian juga dapat memperlambat pengosongan lambung dan melemahkan klep kerongkongan. Makanan tinggi lemak ini misalnya gorengan, coklat, atau keju. Kemudian juga perlu menghindari buah atau sayuran yang banyak menghasilkan gas seperti brokoli, kubis, asparagus, dan nangka. Keenam, menghindari minuman yang memperberat gejala dispepsia. Antara lain, minuman yang dapat meningkatkan asam lambung, yaitu minuman yang masam, kopi, soda, alkohol. Minuman kopi ini di samping meningkatkan asam lambung juga dapat meningkatkan diuresis, sehingga tidak baik dikonsumsi saat berpuasa atau sahur. Yang ketujuh, tidak langsung tidur setelah makan. Apabila seseorang langsung tidur setelah makan, karena pengaruh gravitasi dapat meningkatkan risiko terjadinya refleks atau kembalinya asam lambung ke kerongkongan dan dapat memperlambat pengosongan lambung. Tips yang kedelapan adalah menghindari merokok. Merokok dapat meningkatkan asam lambung. Tips yang kesembilan, menghindari obat yang dapat memperberat dispepsia, yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Kandungan obat ini sering ditemukan pada beberapa obat penghilang rasa nyeri yang dikenal masyarakat dengan obat pegelinu. Demikian pembahasan kita kali ini. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi agar tidak tertinggal dengan update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.